Jenderal Hugeng, salah satu teladan dan tokoh polisi Indonesia yang terkenal jujur dan anti korupsi. Memiliki nama asli Hugeng Iman Santoso, pada masanya adalah salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hugeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Tahun 1968, Presiden Soeharto mengangkat Hugeng sebagai Kepala Polri yang menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Pada masa itu, kasus penyelundupan merajalela. Di antara yang terkenal adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Robi Cahyadi. Pada tahun 1971, Hugeng mengumumkan keberhasilannya dalam membekuk penyelundupan mobil mewah melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Mobil-mobil itu pun dimasukkan dengan perlindungan tentara. Dilaporkan juga istri Presiden Soeharto, Butin, juga terlibat di dalamnya. Ternyata pengungkapan kasus itu mempercepat pemberhentiannya sebagai Kepala Polri. Soeharto beralasan pemberhentian Hugeng tersebut adalah untuk regenerasi. Selepas itu Hugeng sebenarnya ditawari menjadi duta besar oleh Soeharto, tetapi ia menolaknya. Jenderal Hugeng tutup usia pada 14 Juli 2004 setelah berjuang melawan stroke yang sudah lama dideritanya. Kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian membuat namanya dikenang sepanjang masa. Bahkan, namanya seringkali muncul sebagai bentuk kerinduan publik akan sosok polisi seperti Jenderal Hugeng. Integritas, dedikasi, pelayanan. 3 kata yang menjadi pondasi bagi setiap pengabdi bangsa. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini dirangkum dalam satu komitmen. Akhlak, setiap nilai inti bagi aparatur sipil negara. Namun, apakah ini hanya sebuah slogan? Atau ada sosok nyata yang sudah pernah menerapkan hal tersebut? Jika kita mencari teladan yang utuh, yang mampu mewujudkan ke-6 nilai itu dalam satu sosok, maka akan muncul salah satu nama yang kami ambil sebagai contoh, yaitu Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ia bukan merupakan seorang pemimpin saja, melainkan ia adalah merupakan manifestasi dari berakhlak itu sendiri bagi kami. Untuk itu, mari kita coba bahas pilar per pilar. Pilar pertama adalah berorientasi pelayanan. Jenderal Hugeng bertekad menjadikan institusi kepolisian sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa. Ia mempraktikkan etos kerja yang responsif dan tulus. Baginya, tugas utama polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan ia menegaskan prinsip ini dengan menolak segala bentuk suap atau korupsi yang bisa mengkhianati kepercayaan publik. Nilai berikutnya, yakni nilai kedua dan ketiga, adalah amanah dan kompeten. Jenderal Hugeng terkenal dengan pendiriannya yang kokoh dalam melawan korupsi. Beliau pernah menolak hadiah mewah. Ia juga seorang profesional sejati, berpendidikan tinggi di bidang hukum, dan terus mengasah kemampuannya. Ia memimpin polisi dengan ilmu dan wawasannya yang sangat luas. Ini menunjukkan bahwa ia terus meningkatkan kompetensinya. Inilah bentuk salah satu pengaplikasian sifat amanah dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana ia berkompeten dalam mengemban tugas yang sedang dia pegang. Pilar selanjutnya adalah harmonis dan loyal. Sebagai pemimpin, Jenderal Hugeng menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, merangkul semua jajaran, dan membangun suasana yang harmonis. Di sisi lain, loyalitas beliau kepada bangsa dan negara tidak perlu diragukan. Beliau menolak berbagai tawaran jabatan atau kekuasaan yang bisa menguntungkan dirinya, demi menjaga profesionalisme dan kesetiaan kepada institusi. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah adaptif dan kolaboratif. Jenderal Hugeng mampu beradaptasi dengan situasi politik yang dinamis saat itu. Tetap pada jalur profesionalismenya,
Ia juga dikenal sebagai sosok yang terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak demi kebaikan bangsa, menunjukkan bahwa kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Jenderal Hugeng Imam Santoso bukanlah sekedar nama di buku sejarah. Ia adalah cerminan nyata dari nilai berakhlak. Ia membuktikan bahwa integritas, kompetensi, dan dedikasi bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah pilihan yang bisa diwujudkan oleh setiap insan. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa pelayanan terbaik berasal dari hati yang bersih dan jiwa yang berintegritas.